Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara lagi mengenai G30S jilid 2. Test case-nya, test the water-nya apa? Perlakuan tidak adil terhadap umat Islam, dengan makin lama contohnya makin jelas. Kasus apa yang kita angkat? Kasus Gus Nur. Urusan apa? Gus Nur dituntut, divonis apa? Tuntut nggak tahu lah gua 6 tahun. Lah dia nggak palsu, nggak ini, cuman ngomong solusinya. Barane Gus, saya nggak ahli agama lah, tapi solusinya dengan mubalah itu ya berjanji depan publik. Siapa yang bohong? Gus Nur tidak menuntut, tidak menyalahkan si A, si B, pokoknya dia bilang, lah kok Gus Nur yang sampai 6 tahun sakit jiwa nggak itu? Terus saya nggak ahli hukum, sehingga pertanyaannya adalah memindahkan pengadilan dari Jakarta ke Solo ada apa ya? Saya nggak tahu, Mas, ada aspek hukumnya. Sehingga guyonannya persepsi yang bisa berkembang, mudah-mudahan keliru. Oh, dipilih kali pengadilan-pengadilan yang bla bla bla, yang begini segala macam. Hakim dalam situasi susah, kalau nggak nurut mungkin bisa diapa-apain dan segala macam, dan bisa aja kemudian gue vonis saya, nanti kan dia banding, yang penting gue nggak jadi korban juga. Ini yang kejadian. Jadi jangan bilang menurut hati nurani, udahlah pasal-pasal apa gue nggak ngerti. Pakai logika akal sehat, saya pakai istilahnya Bung Rocky Gerung, pakai logika akal sehatnya dipakai enggak? Lah bisa divonis soal ijazah palsu ke orang, bukan orang yang belum menunjukkan ijazahnya asli nggak asli, itu yang nggak disinggung. Saya bilang ijazahnya palsu, dari mana? Fotonya udah beda, hidungnya beda, hidung mendulu juga nggak pernah berkumis, kupingnya beda, diklaim. Jadi gimana? Kayak Gus Nur yang disalahin. Ini bagaimana sih? Nah itu test the water. Kalau enggak, PKI gaya baru yang mengendalikan, yang bermain tidak akan mungkin. Saya ngalamin 65 itu apapun diputar balikan, ciri-cirinya fitnah, berbohong. Kalau berbohong kita udah paham lah ya. Mau ngomong post-truth segala macam, nggak ada urusan. Orang bohong seumur hidup bohong. Bukan kalau Anda biasa bohong, lama-lama orang menerima kebohongan Anda, enggak. Bohongnya bohong, nggak bisa diterima. Kalau dianggap biasa ya, yang menganggap biasa aja lah. Kalau mestinya orang bohong itu nggak bisa didengerin lagi. Nah ciri-ciri PKI, komunis salah satunya berbohong. 2 fitnah, putar balik, ini yang kejadian. Nah kemudian apa lagi? Berbohong. Kilometer 50 itu jelas berbohong. Kapoldanya berbohong dengan bawa bukti pakai sarung tangan putih, megang, ternyata keliru di kursi, ternyata berbohong. Saya nggak tahu apa urusannya Pangdam disuruh hadir, urusannya apa? Berbohong lagi. Ya ciri-cirinya PKI kalau main kan berbohong. Nah orang yang dipakai bukan barangkali akan lebih baik kalau dia bukan PKI tapi dipakai tangannya. Bahkan ulama pun dipakai kan. Muncul dengan istilah Islam Nusantara, itu kan pecah belah umat Islam aja. TNI dipecah belah, diperlemah segala macam. Jadi fahamilah yang begini-begini. Ini bukan sederhana masalahnya. Kemudian apa lagi? Mau sampai kapan kasus ijazah palsu? Saya tahu persis. Hakimnya bingung. Vonis apa, diulurin udah begitu panjang. Tinggal manggil kok, mana itu ijazahnya tunjukin. Kalau emang nggak palsu gini, selesai kan? Dipanggil nggak? Kan gampang. Kalau presiden tidak bisa hadir, bukan presiden, sorry, Pak Jokowi tidak bisa hadir, ya dia sebagai presiden bisa nunjuk ini bahwa ijazahnya nggak ada. Tapi yang tersebar di medsos, foto di ijazah yang namanya Pak Jokowi itu bukan, udah bohong ya. Nah kalau itu kena kan berentet, kok KPU-nya mendiamkan, panjang, ya kan? Jadi kalau udah jasa palsu, nggak heran muncul kilometer 50, berbohong juga, fitnah juga, putar balik omongan juga. Orang yang jadi korban difitnah, kan sama ciri-cirinya. Sambo begitu, korban difitnah, jadi yang salah.
Kilometer 50 difitnah, pakai senjata, tembak-menembak. Jadi udah bullshit semua lah. Itu ciri-ciri PKI zaman gaya baru. Dan makin lama keberanian untuk memutarbalikkan, berbohong itu makin lama makin jelas. Kenapa? Menggambarkan mereka sudah merasa lebih kuat dan untuk menampilkan G30S jilid 2 PKI sudah makin dekat. Apa yang terjadi kira-kira? Oh, itu TKI Cina kalau menjadi ribut nih. TNI diperlemah, Islam dipecah belah. Jadi yang ngacau, yang rusak kita nih dari dalam kita. Dui keluarga negaraan, tolonglah ribut, jangan didiemin. Kok diem aja? Kan lempar isu dulu di medsos. Ribut nggak? Kalau nggak ribut diproses. Kalau ribut berhenti. Terus mau sampai kapan kita begini terus? Ya nunggu aja G30S jilid 2 meledak baru kita muncul. Itu yang saya ingatkan pada teman-teman. Ada catatan lagi yang lain. Apa test case? Tadi kan saya mengatakan nembakin MUI, test case. Supaya nggak bisa diusut, pelakunya nggak hujan nggak angin, katanya meninggal. Diapain? Ya, tak jelas lah kalau orang Medan bilang. Kemudian apa lagi? Kemkes, wah hebat ini Kemkes nih. Mengeluarkan izin asing boleh, judulnya asing boleh buka rumah sakit dan dokter asing boleh praktek walaupun nggak bisa bahasa Indonesia misalkan. Ya, asing itu namanya, isinya dari RRC sana. Apa bukan arahnya mulai invasi? Nah, sekarang saya baca di medsos, tenaga kesehatan, dokter mulai demo-demo segala macam, nggak akan digubris. Jadi arahnya kira-kira menuju ke arah ke sana dengan cara yaitu membuka pintu untuk invasi dengan menggunakan strategi kudeta konstitusional. Undang-undang kesehatan mengizinkan secara konstitusi dikudeta. Cina REC boleh masuk di sini. Dokter-dokter REC boleh praktek di sini. Kudeta, kenapa? Undang-undang melindungi. Apalagi nanti banyak lagi. Nah, puncaknya sama dengan atau setara dengan Kepres 17 tahun 2022 adalah dui kewarganegaraan. Enggak akan, kalau ada juga bisa hitung pakai jari lah. Dui warga negara Indonesia sama Belanda, itu sama Jerman. Yang paling banyak nanti lihat Indonesia sama RRC. Emang itu arahnya ke sana. Jadi republik ini bakal dikerjain dan kita diam aja. Kenapa? Ya, ijazah palsu aja nggak kelar-kelar bagaimana? Kembali kami tentang UI World bersyukur kami tidak terlalu goblok dan kami tidak mudah dikadal-kadalin untuk tidak memahami ini. Kami mengingatkan Anda yang kebetulan atau nanti melihat rekaman ini, tolong beritahukan teman-teman yang lain, jangan mendiamkan dan biasakan kenapa ini gini, kenapa ini begini. Semuanya test the water, tes dulu, percobaan. Ribut enggak? Kalau nggak ribut jalan terus. Alihkan ke yang lebih strategis. Kepres 17 tahun 2022 enggak seribut ngomong, waduh, oligarki, pri non pri, terus korupsi, tidak demokrasi, kok itu yang diributin? Itu cuma akibat. Kenapa? Coba bandingin. Kenapa rejim sekarang ini begitu rame, ribut, pecah belah, rame, bangsa diadu domba, tidak pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya. Kenapa? Ya PKI gaya baru bermain. Kan simple. Jadi kenapa sekarang begini kok kemarin enggak? Terakhir saya bilang, pada apa-apa yang dijadikan apa? Orde baru. Kenapa orde baru? Karena Pak Harto lah yang menumpas PKI. Kenapa nggak bilang orde lama? Orde lama terakhir Bung Karno itu saya bilang dikadalin lah dengan membentuk Nasakom, membuat komunis bisa tampil bla 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 segala macam dan linknya ke Cina. Bedanya Bung Karno nggak bisa dikendalin sama Cina, yang sekarang diatur habis. Ada yang ribut nggak? Ada instansi ngirim berapa banyak orang studi banding belajar ke Cina. Diam-diam.
Ada salah satu partai ngirim orangnya banyak ke sana, diam-diam.